Tahukah Anda, orang-orang suka menganggap utang hitam dan putih. Anda memilikinya atau tidak? Namun, kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari bagaimana uang sebenarnya bergerak. Bukan hanya apa yang diperoleh orang, tetapi juga apa yang mereka berutang. Dan kami telah mempelajari bahwa seperti halnya pendapatan, utang memiliki tingkatan. Dan setiap tingkatan mengubah cara Anda hidup, apa yang dapat Anda lakukan, dan seberapa besar kebebasan yang benar-benar dapat Anda miliki. Dan tergantung pada tingkatan Anda, sistem itu menjebak Anda, membantu Anda tumbuh, atau memungkinkan Anda membangun sesuatu yang tidak dapat diambil orang lain dari Anda. Jadi, berikut adalah 10 tingkatan utang Alux. Selamat datang di Alux, tempat para miliarder masa depan datang untuk mendapatkan inspirasi. Baiklah, jadi pada tingkatan pertama, hanya uang tunai. Jika Anda berada di tingkatan ini, Anda tidak memiliki utang, tidak memiliki kredit, dan Anda tidak berutang apapun kepada siapapun. Daya beli Anda dibatasi oleh uang tunai di saku Anda. Dalam satu hal, ini adalah bentuk kemandirian finansial yang paling mentah. Dan hanya ada 2 tipe orang dalam kategori ini. Orang-orang yang hidup jauh di bawah kemampuan mereka dan tidak memiliki apapun atas nama mereka, atau orang-orang yang tunawisma yang tidak memiliki apapun secara default. Sekarang, secara teknis, orang-orang yang tidak memiliki rumah lebih kaya daripada mereka yang memiliki banyak utang karena mereka tidak berutang apapun ke bank. Tetapi kecuali Anda memiliki penghasilan tinggi atau Anda telah menabung seperti mesin, hidup hanya dengan uang tunai membuat Anda tetap sangat kecil. Anda tidak dapat membangun kredit, Anda tidak dapat memperoleh hipotek atau skala. Anda aman dari utang, tentu saja. Tetapi Anda juga terjebak. Tidak ada utang mungkin berarti tidak ada risiko. Tetapi itu juga berarti tidak ada daya ungkit. Tantangan pada level ini bukanlah bertahan hidup, melainkan memutuskan apakah bertahan di sini akan menghambat Anda atau melindungi Anda dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Perhatian para pemirsa yang sedang menonton video ini. Saat ini Heavy Sure Gold, susu premium untuk diabetes. Selanjutnya, karena pada level 2, ada pinjaman gaji. Ketuk-ketuk, itu adalah penjual bank lokal yang ramah, dan mereka punya hadiah untuk Anda. Pinjaman cepat, tanpa pertanyaan yang dapat Anda peroleh segera. Syarat dan ketentuan mungkin berlaku. Dan ini seringkali menjadi momen ketika orang pertama kali merasakan utang. Bukan saat mereka membeli rumah atau memulai bisnis, tetapi saat mereka bangkrut di hari Kamis dan hari gajian masih 5 hari lagi. Anda perlu memperbaiki mobil, sewa Anda jatuh tempo, Anda tidak punya tabungan dan sejujurnya, Anda hanya lelah mengatakan tidak pada kehidupan. Jadi, Anda mengambil pinjaman gaji atau mendaftar untuk skema beli sekarang bayar nanti yang membagi pembayaran Anda selama 4 minggu, tetapi menguras Anda dengan bunga 40% jika Anda melewatkan 1 minggu. Kebanyakan orang mengira pinjaman gaji jarang terjadi, tetapi lebih dari 12 juta orang Amerika menggunakannya setiap tahun. Rata-rata peminjam mengambil 8 dari pinjaman tersebut, dan peminjam pada umumnya bukanlah seseorang yang malas atau ceroboh. Mereka seringkali bekerja penuh waktu, berpenghasilan di bawah $40.000 setahun, dan sudah menunggak. Begitu mereka masuk, mereka tetap menunggak. Lalu ada level 3, utang bergulir. Jadi, Anda mengambil pinjaman gaji dan tampaknya baik-baik saja, bukan masalah besar. Dan kemudian Anda melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Selamat! Anda baru saja membuka kunci utang bergulir level 3 berikutnya, yang lebih dikenal sebagai kartu kredit. Anda menggunakan kartu untuk membeli sesuatu. Sekarang, Anda tidak perlu langsung membayarnya karena bank menanggungnya. Di akhir bulan, mereka mengirimkan tagihan kepada Anda. Jika Anda membayar semuanya, tidak ada bunga, tidak perlu khawatir. Jika tidak, mereka mulai menagih Anda tambahan setiap bulan hingga Anda melunasinya. Kartu kredit tidak peduli apakah Anda membeli bahan makanan, membayar sewa, atau membeli TV baru. Yang dipedulikannya hanyalah Anda tidak mampu melunasinya. Dan disitulah uang berada. Untuk menghasilkan uang, ia harus menjebak Anda ke dalam siklus yang membuat Anda selalu sedikit tertinggal. Pada tahun 1950-an, bank sangat ingin membuat orang ketagihan sehingga mereka biasa mengirimkan kartu kredit yang tidak diminta melalui pos. Tidak ada yang memintanya, dan bank tidak melakukan pemeriksaan latar belakang. Mereka hanya mengirimkan perangkap plastik ke depan pintu Anda. Bank of America menjatuhkan 60.000 kartu ini di Fresno, California saja. Semua orang bisa mendapatkannya, dan begitulah cara mereka menormalkan utang bergulir. Sekarang, saat rata-rata orang Amerika mencapai usia 30-an, mereka sudah memiliki utang kartu kredit sebesar $6.000 hingga $8.000. Level 4 adalah pembiayaan. Jadi, level ini pada dasarnya seperti level 3, tetapi dengan angka yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama dengan komitmen yang lebih tinggi. Mereka menyebutnya pembiayaan untuk menipu Anda agar berpikir bahwa Anda tahu apa yang Anda lakukan karena sekarang Anda dapat berkata, saya punya mobil, saya melengkapi apartemen saya berinvestasi pada diri saya sendiri. Petik
Namun, cara kerjanya tetap sama seperti kartu kredit. Anda meminjam uang untuk membeli mobil. Pemberi pinjaman membayar penjual di muka dan Anda membayarnya kembali dalam jumlah bulanan ditambah bunga selama 3 hingga 7 tahun ke depan. Sebelum Anda menyadarinya, Anda membayar harga penuh dengan bunga untuk aset yang terdepresiasi yang kehilangan nilainya begitu Anda mengendarainya keluar dari tempat parkir. Dan pembayaran itu mengunci Anda. Sekarang Anda tidak dapat mengambil risiko, berganti pekerjaan, atau memulai bisnis Anda sendiri. Itulah sebabnya jika Anda akan meminjam, pastikan itu diperhitungkan. Bukan untuk hal-hal yang kehilangan nilai, tetapi untuk sesuatu yang dapat dibangun, seperti memulai bisnis Anda sendiri. Jika memulai bisnis Anda sendiri adalah sesuatu yang ingin Anda lakukan, tetapi Anda menahannya karena tidak tahu harus mulai dari mana, maka jadikanlah bulan ini sebagai bulan yang mengubah segalanya. Karena khusus bulan April, kami menjalankan tantangan bisnis 30 hari aplikasi Alux. Di dalam aplikasi Alux, terdapat peta jalan lengkap berisi kursus yang dirancang untuk membantu Anda memvalidasi ide bisnis, membangun merek, dan meluncurkan sesuatu yang memiliki potensi nyata. Aplikasi ini dipandu oleh orang-orang yang telah melakukannya, dan mereka memberikan kelas master tentang membangun dengan alat-alat praktis yang Anda butuhkan. Dan tanpa basa-basi. Dan saat ini, Anda dapat bergabung dengan Alex Premium hanya dengan $19 per bulan. Itu diskon 35%. Jika Anda akan berkomitmen untuk membayar bulanan, lakukanlah untuk sesuatu yang pada akhirnya dapat memberi Anda keuntungan. Unduh aplikasinya, pindai kode QR, dan gunakan tantangan ini untuk membangun sesuatu yang layak untuk dipinjam. Baiklah, mari kita lanjutkan. Di level 5, kita punya pinjaman mahasiswa. Nah, ini pertama kalinya gagasan utang baik dilontarkan karena utang kini tengah mendapat perubahan citra. Utang kini menjadi investasi karena Anda tidak sekadar meminjam untuk suatu hal. Anda meminjam untuk masa depan Anda. Seperti saat Anda berinvestasi dalam pendidikan karena gelar akan menghasilkan pekerjaan bergaji tinggi. Anda berusia 18, mungkin 19 tahun. Anda hampir tidak tahu cara kerja pajak. Tetapi pemerintah atau pemberi pinjaman swasta dengan senang hati menawarkan pinjaman 6 digit, dan mereka menyajikannya seolah-olah itu hal yang mudah. Pendidikan berarti peluang. Gelar berarti pekerjaan yang lebih baik, dan pekerjaan yang lebih baik berarti lebih banyak uang. Jadi, melunasinya seharusnya mudah, bukan? Kedengarannya memang begitu. Namun, kita tahu kenyataannya tidak seperti itu. Pada tahun 2025, lebih dari 44 juta orang Amerika berutang-utang mahasiswa. Jika digabungkan, mereka berutang lebih dari 1,7 triliun dolar. Itu lebih dari PDB Australia. Dan hampir sepertiga dari mereka bahkan tidak pernah menyelesaikan gelar mereka. Dan bahkan mereka yang lulus pun tidak bisa lepas dengan mudah. Rata-rata waktu pembayaran pinjaman mahasiswa adalah 20 tahun. Sekarang Anda harus menunda beberapa hal penting seperti membeli rumah atau memulai bisnis karena Anda masih harus melunasi pinjaman mahasiswa tersebut. Level 6 adalah hipotek. Hipotek tidak benar-benar menjadikan Anda pemilik rumah. Hipotek hanya menjadikan Anda penyewa jangka panjang dengan bank sebagai tuan tanah Anda. Jika Anda melewatkan beberapa pembayaran, rumah Anda bukan lagi milik Anda. Beginilah awal mula krisis keuangan tahun 2008. Bank memberikan hipotek kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu membayarnya. Di atas kertas, semuanya tampak baik-baik saja. Namun, kemudian terlalu banyak peminjam yang gagal bayar. Pasar perumahan runtuh dan orang-orang kehilangan rumah, pekerjaan, tabungan, dan pensiun mereka. Semua itu karena utang yang mereka pikir bagus berubah menjadi buruk. Bahkan setelah itu, hipotek masih dianggap sebagai langkah yang cerdas. Dan itu karena hipotek bisa menjadi pilihan yang tepat jika Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda harus membeli apa yang benar-benar mampu Anda beli. Anda memerlukan penghasilan yang stabil dan Anda memerlukan rencana cadangan. Bagi kebanyakan orang, membeli rumah adalah pembelian terbesar yang pernah mereka lakukan. Kecuali Anda punya banyak uang tunai, Anda tidak akan membelinya secara tunai. Anda mengambil hipotek yang merupakan cara sopan untuk mengatakan bahwa Anda berutang ratusan ribu dolar kepada bank dan akan membayarnya kembali selama 20 hingga 30 tahun ke depan. Hipotek dipasarkan sebagai utang yang baik, dan secara teori memang demikian. Anda membangun ekuitas, Anda tidak membuang-buang uang untuk sewa, dan nilai rumah biasanya naik seiring waktu, jadi Anda akhirnya bisa untung. Namun, itu hanya jika semuanya berjalan lancar. Pasar harus bertahan. Anda harus mempertahankan pekerjaan Anda. Suku bunga tidak akan meledak, dan atap rumah Anda tidak akan runtuh. Dan bahkan jika semuanya berjalan lancar, Anda tetap tidak memiliki rumah sampai Anda benar-benar melunasinya. Berada di level 7 adalah pinjaman bisnis. Nah, di level ini, Anda tidak lagi meminjam uang. Anda mengumpulkan modal. Utang yang Anda ambil murni merupakan alat keuangan. Angka-angka mengatakan hal itu masuk akal,
Dan jika Anda melakukannya dengan benar, uang yang Anda pinjam akan menghasilkan lebih dari biaya yang dikeluarkan. Sekarang Anda berurusan dengan jalur kredit, pembiayaan peralatan, pinjaman jembatan, dan lembar persyaratan. Hal-hal yang membuat kepala Anda pusing jika Anda tidak terbiasa mendengarnya. Namun jika Anda tahu apa yang Anda lakukan, utang semacam ini menjadi senjata. Anda dapat menggunakannya untuk meluncurkan bisnis Anda lebih cepat, untuk merekrut tim, membeli peralatan yang lebih baik, dan menutupi pengeluaran sementara arus kas Anda mengejar ketertinggalan. Dan inilah perbedaan yang benar-benar penting. Utang pribadi didasarkan pada masa lalu Anda. Utang bisnis didasarkan pada potensi Anda. Pemberi pinjaman tidak melihat seberapa banyak Anda telah menabung. Mereka melihat seberapa banyak Anda dapat membangun. Bisakah bisnis Anda menghasilkan uang? Bisakah berkembang? Jika jawabannya ya, maka utang bukanlah beban, melainkan tangga. Dan ini tidak berarti bahwa utang bisnis Anda tidak mengandung risiko. 20% bisnis gagal pada tahun pertama. Dan jika Anda telah menandatangani jaminan pribadi, utang bisnis Anda akan mengikuti Anda. Ini adalah level di mana leverage bisa menguntungkan atau menghancurkan Anda karena, oke, jika Anda akan mengambil utang bisnis, sebaiknya utang itu untuk bisnis yang berjalan. Level 8 adalah investasi dengan leverage. Jadi, ketika Anda mengambil pinjaman bisnis, Anda berinvestasi pada bisnis Anda sendiri. Investasi dengan leverage adalah untuk berinvestasi pada bisnis orang lain. Jadi, Anda tidak lagi bertaruh pada diri sendiri, Anda bertaruh pada pasar dengan uang pinjaman. Katakanlah Anda punya $1 juta, Anda bisa menaruhnya ke dalam portofolio saham dan mungkin mengharapkan pengembalian 7 hingga 10% jika pasar berperilaku baik. Tetapi bagaimana jika Anda mengambil 1 juta yang sama dan menggunakannya sebagai jaminan untuk meminjam 3 juta lagi dengan bunga 4%? Nah, sekarang Anda menginvestasikan $4 juta, bukan $1 juta. Dan jika investasi Anda menghasilkan 10%, Anda menghasilkan $400.000, bukan $100.000. Lalu Anda kurangi investasi pada pinjaman $3 juta, sekitar $120.000, dan Anda akan memperoleh laba $280.000, hampir 3 kali lipat dari yang seharusnya Anda hasilkan hanya dengan menggunakan uang Anda sendiri. Itulah leverage. Masalahnya adalah leverage memperbesar keuntungan dan kerugian. Jika investasi Anda turun hanya 10%, Anda tidak akan rugi $100.000. Anda sekarang rugi $400.000 dan Anda masih berutang kembali investasi mereka kepada bank. Pada level 9, ada utang perusahaan. Nah, ada satu hal yang dibutuhkan 99% perusahaan agar bisa bertahan, yaitu arus kas. Sebuah perusahaan bisa saja cemerlang di atas kertas, bisa memegang sesuatu yang mengubah dunia. Namun jika kehabisan uang sebelum visi itu menjadi kenyataan, semua itu tidak penting. Itulah sebabnya bahkan beberapa perusahaan terbesar di dunia pun terlilit utang. Bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka belum untung, dan mereka masih perlu membayar karyawan, membeli bahan, membangun kantor, dan mendanai R&D. Sementara itu, sebagian besar peralatan yang Anda gunakan saat ini, ponsel Anda, aplikasi favorit Anda, mobil listrik Anda, didanai oleh uang pinjaman. Terkadang berhasil. Netflix berutang selama bertahun-tahun saat membangun pustaka kontennya. Namun, Anda tahu, terkadang tidak berhasil. Quibi, platform streaming jangka pendek mengumpulkan hampir $2 miliar dan kemudian tutup dalam waktu kurang dari setahun. Dan di nomor 10, utang pemerintah. Nah, ini adalah utang yang mengendalikan dunia. Pada level ini, utang tidak lagi bersifat pribadi atau korporat dan menjadi sistemik. Jalan raya, sekolah, militer, perawatan kesehatan, pensiun semuanya didanai dengan pengeluaran yang lebih besar daripada yang mereka kumpulkan dalam bentuk pajak. Ketika suatu negara mengalami defisit, yang berarti pengeluarannya lebih besar daripada pendapatannya, negara tersebut menutupi kekurangannya dengan menerbitkan obligasi pemerintah. Jadi investor, dana pensiun, dan negara lain membeli obligasi ini dengan imbalan bunga dari waktu ke waktu. Utang nasional AS sekarang mencapai lebih dari $34 triliun. Itu lebih dari $100.000 per warga negara, termasuk bayi. Namun, pemerintah... Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Jadi di video kali ini saya akan berbagi. Namun, pemerintah terus meminjam, bukan karena berencana membayarnya kembali secara penuh, tetapi karena tidak harus melakukannya. Ini tidak seperti utang pribadi atau bahkan utang perusahaan, ketika gagal membayar memiliki konsekuensi langsung. Pemerintah memiliki alat seperti mencetak uang, menetapkan suku bunga, dan kemampuan untuk mengalihkan utang lama menjadi utang baru serta menegosiasikan ulang persyaratan pembayaran dalam skala global.
Ini tidak berarti tidak ada konsekuensi sama sekali. Seiring bertambahnya utang, biaya bunga juga bertambah, dan itu menggerogoti anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk program sosial, infrastruktur, atau pemotongan pajak. Ketika seseorang gagal bayar, itu merugikan mereka dan keluarga mereka. Ketika sebuah perusahaan gagal bayar, itu menjadi berita utama. Namun, ketika sebuah negara gagal bayar, Anda merasakan efek riaknya di seluruh dunia. Baiklah, jadi, sekarang setelah kita membahas 10 tingkat utang, kami ingin menyampaikan sesuatu yang telah kita pikirkan di sini. Kita semua pernah mendengar pepatah, Anda harus mengeluarkan uang untuk menghasilkan uang. Namun, yang tidak dipahami kebanyakan orang adalah bahwa utang yang Anda ambil ini akan menjadi kehidupan yang Anda jalani. Ketika utang digunakan karena putus asa, Anda akan kehilangan kebebasan. Ketika utang digunakan dengan kejelasan dan kendali, utang dapat memberi Anda waktu, kepemilikan, dan pertumbuhan jangka panjang. Tujuannya bukanlah untuk terbebas dari utang. Tujuannya adalah untuk berhenti meminjam dari diri Anda sendiri di masa mendatang. Karena itulah sebenarnya sebagian besar utang, pinjaman dari diri Anda di masa mendatang, dengan harapan Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi konsekuensinya di kemudian hari. Beberapa orang tidak pernah berhenti meminjam. Yang lain belajar untuk mengubah tekanan itu menjadi sesuatu yang produktif. Dan ada beberapa orang di luar sana yang membangun kehidupan mereka dengan cara yang membuat diri mereka di masa mendatang tidak perlu membersihkan kekacauan apapun untuk mereka. Mereka baik-baik saja. Jadi, jika video ini membuat Anda berpikir untuk meningkatkan utang hingga menjadi alat alih-alih jebakan, maka langkah Anda berikutnya adalah menjadi bagian dari tantangan bisnis 30 hari di aplikasi Alux. Hanya butuh 3 langkah. Unduh aplikasinya, pindai kode QR ini di layar untuk mendapatkan diskon 35% untuk keanggotaan bulanan. Lalu bergabunglah dengan kami di dalam. Saya akan segera hadir bersama Anda. Ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Beginilah cara Anda berhenti bermain bertahan dan mulai memainkan permainan yang sebenarnya. Alexa, sampai jumpa lagi di lain waktu.